Kita akan mendengar Injil yang tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya merelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang yang dipilihnya, yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Senang bertemu dengan warga jemaat GKI di Bajem, Batu Aji. Saya merasa kembali ke Jogja. Karena dulu saya sering melayani di GKI Gejaya. Kami 7 tahun di Jogja dan terdaftar jadi jemaat GKI Gejaya. Lalu saya terkenal. Dan sudah lupa karena sudah lama meninggalkan tradisi GKI. Setelah pulang dari Jogja 2019, ditugaskan ke Medan, lalu kembali melayani hari ini di Jemaat GKPA Batu Aji, dan tradisi GKI sudah agak lama kami tinggalkan. Saya senang dengan Amang Inang, Bapak Ibu, saudara dalam ibadah di GKI ini dengan pertukaran pelayan firman dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Kepri, dan hari ini saya berkesempatan untuk memberitakan firman di jemaat kita di sini. Sebelum saya urai tema yang sangat berkenan ini bertekun dalam doa, izinkan saya memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Ramli, Selamat Natal Haraha. SN-nya itu Selamat Natal. Karena saya lahir 25 Desember, maka ayah ibu saya kasih nama Selamat Natal. Telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat. Dia melayani di POUK hari ini, pertukaran juga. Putri Hijau, dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama namanya Fidei Felix Devensra Rahab, karena kemurahan Tuhan telah menyelesaikan studi dari Fakultas Teknik Fisika dari UGM dan bekerja di Benchmark Jakarta. Dan adiknya karena kemurahan Tuhan juga telah kuliah di Unbrau, Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Agroekoteknologi, baru semester 1. Mereka jaraknya 5 tahun. Dan kami baru ditugaskan di Batam ini sebagai pendeta resort di GKPA Resort Batam di Batu Aji, dan tinggal di kompleks gereja. Itulah perkenalan kami. Saya belum tahu banyak Batam, masih 2,5 bulan berada di Batam. Mudah-mudahan nanti kita berkenalan lagi lebih banyak, lebih dalam buga ini, bulan keluarga. Temanya menarik sekali. Keluarga ramah, dunia indah. Ini utopis. Doa yang berkepanjangan untuk mendapatkan tema ini. Karena dunia sekarang telah dihancur oleh iblis dari rumah tangga. Kalau gereja dihancurkan, orang Kristen tidak punah di dunia ini. Paling tambah gerejanya.
berkelahi satu gereja, lahir gereja B. Akhirnya iblis heran, kok kubuat berkelahi gereja, kok tambah gereja, makin menyewar. Salah strategi ini. Lalu iblis mengubah, merusak keluarga. Kalau rusak keluarga, gereja rusak. Kalau semua GKI ini keluarganya hancur, cerai berai, tidak ada yang hadir hari ini. Tapi karena rumah tangga kita ramah dan indah, maka hari ini ramai beribadah. Itu cita-cita yang indah. Tapi supaya bisa menjadi keluarga yang ramah, dunia yang indah, itu butuh doa yang tekun. Kalau tidak berdoa dengan tekun, keluarga yang sudah rukun ini bisa juga pecah. Keluarga yang tidak utuh berdoa bersama bisa juga pecah. Mungkin waktu kecil anak-anak kita bisa berdoa bersama, baca kitab suci bersama, tapi anak-anak sudah bekerja, sudah kuliah, lupa berdoa lagi. Akhirnya iblis menyerang pada masa tua dan pada masa anak-anak berpisah. Hati-hati. Berdoa itu tidak hanya temporal, tapi berdoa itu harus tekun. Kalau tidak bertekun berdoa, maka keluarga yang kita impikan jadi keluarga yang ramah, jadi bisa menjadi keluarga yang hancur. Kalau kita baca teks tadi, bacaan pertama bagaimana Yakub dalam melihat Allah, berdoa melihat Allah itu ya bergumul dia. Lalu dia sekuat tenaga dalam doanya bergulat dengan orang, tanda petik utusan Allah itu. Lalu utusan Allah itu berkata, kuat kali kawan ini. Padahal fajar sudah menyingsing, tidak boleh matahari kelihatan dia kan, nanti terlihat wajahnya. Lalu dia patahkan pinggulnya, tak. Di sini akhirnya dia kalah. Siapa namamu? Yakub. Maka namamu bukan lagi penipu, tapi menjadi Israel. Jadi doa yang tekun bergumul dengan Allah akan mengubah identitas kita dari penipu menjadi orang yang diberkati. Jadi doa yang tekun itu mengubah identitas kita. Lalu bacaan yang kedua pun tadi begitu. Doa yang tekun. Jadi doa tadi sudah dikatakan oleh pengantar ibadah, bukanlah hanya ucapan kata yang indah. Ada banyak orang berdoa kata-katanya menyentuh hati, menyentuh telinga, menyentuh dompet. Tetapi tidak mengubah dirinya jadi dari penipu, dari koruptor, dari pemarah, dari pembenci menjadi orang yang baik. Keluarga yang ramah dan indah harus memulihkan hati, mengampuni. Itu nyanyian kita tadi kan, dimulai dari pengampunan. Minggu depan temanya pengampunan, penutup dari buga ini. Sehingga keluarga yang ingin ramah, keluarga ingin dunianya menjadi indah, bersama Kristus kita ciptakan sorga di dunia, harus dimulai dari saling mengampuni. Kalau tidak mengampuni atau tidak berdamai dengan sesama, tidak berdamai dengan masa lalu, tidak berdamai dengan diri sendiri, keluarganya tidak akan bisa ramah. Menarik khotbah hari ini karena ini menguatkan kita untuk mencapai keluarga yang ramah ini. Itulah makanya PGI bergumul dengan istilah eklesio, domestika eklesiologi. Domestika eklesiologi. Bahasa sederhananya ialah gereja rumah. Gereja eklesiologi, domestika eklesiologi, bahasa sederhananya adalah rumah. Gereja rumah. Jadi gereja rumah itu ialah kekuatan kita untuk menjadikan keluarga ramah. Kalau kita sering beribadah, ada altar keluarga, ada mesbah keluarga, ada doa keluarga, ada baca kitab suci keluarga, ada makan bersama, ada foto bersama, itu dinilai ya nanti foto makan bersama. Karena banyak orang sekarang pergi ke restoran makan,
Semua pegang handphone mulai duduk sampai bubar. Tidak ramah. Dia ramah dengan gadgetnya. Dengan gadgetnya dia. Tapi dengan anaknya yang sudah berjam-jam menunggu dia, mukanya masam. Gak makan kau, habiskan. Tapi dengan gadgetnya dia begitu indah senyum. Padahal orangnya tidak melihat dia senyum apa tidak. Tapi orang yang di depannya sudah berjam-jam menunggu dia senyuman. Tapi ketika dipandang, mata kau itu, makan itu, habisin. Udah kubayar mahal-mahal itu, habiskan. Itu aja pun gak bisa kau makan. Katanya pula, bukan ramah. Anaknya makannya pun dimakan, tapi hatinya kurang ajar. Awas ya, nanti kau udah tua, ku balas kau. Tua lah mamaknya itu, bapaknya itu. Gak bisa makan, makan, ku bilang makan kan. Udah tua kau gak bisa kau makan, katanya kan balas dendam. Jadi kalau itu tidak diampuni sekarang, tidak diselesaikan sekarang, kita tidak bisa menjadi keluarga yang ramah sampai tua. Kita pura-pura ramah. Karena banyak kita sekarang pura-pura bahagia. Ayo semua, cempol, sarangeo, gitu kan. Hanya di foto itu kita bahagia kan, bubar berkelahi. Realitanya berkelahi, tapi di foto, realitanya dang. Gitu. Realitanya kita nggak ramah. Realitanya kita kejam. Realitanya kita tidak penyabar, penyakit yang selalu ada di rumah. Padahal rumah itu rumah apa namanya? Rumah tangga. Rumah tangga. Ada tangga-tangga menuju keluarga yang ramah, keluarga yang indah. Ada tangganya, berarti berdoa bersama, mesbah bersama, makan bersama, berdiskusi bersama. Ada tangga menuju ramah. Tapi setiap hari rumah kita bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Karena perang antara Israel dan Hamas. Buar. Cari kesalahan. Jam berapa ini? Udah jam berapa? Cari kesalahan aja. Bukan rumah tangga menuju ramah, tapi rumah duka menuju hancur. Maka solusi supaya bisa kita menjadi keluarga yang ramah, indah, bersama Kristus mencipta surga di dunia, surga di keluarga. Marilah kita bahas bertekun dalam doa. Apa makna bertekun dalam doa? Dalam teks yang kita baca tadi yang pertama, terjadi peneguhan dan konsistensi dalam memohon. Ayat 1 tadi dikatakan begini, sesuatu berdoa tanpa apa? Jemu-jemu. Jangan berdoa untuk hanya kebutuhan perut, kebutuhan jabatan. Tuhan berikanlah aku jabatan A, B, C. Tuhan berikanlah kami berkat A, B, D dan sebagainya. Jangan berdoa hanya temporal, kebutuhan sesaat. Tapi berdoa itu tiada jemu-jemu. Walau yang kita doakan gagal, walau yang kita doakan tidak berhasil, teruslah berdoa. Doa itu seperti begini. Mungkin kita pernah makan di kaki lima ya. Lalu ada baru kita makan cereng gitu. Kalau tidak bagus suaranya, kita ambil 1.000 atau 2.000 langsung kita kasih. Supaya apa? Pergi kau, gak enak suaramu. Tapi kalau datang langsung lisu pakai tokel. Kita bikin dulu lagu Inang. Bikin dulu lagu ini, kita kesukaan kita. Kita tahan dia bernyanyi, bergitar, menghibur kita selama kita makan. Katakanlah setengah jam. Kalau dia pergi kasih 2.000, mau? Enggak mau kita, karena kita sudah tahan dia. Kita dengar dia lama bernyanyi dengan merdu, maka kita ambil uang Soekarno-Hatta. Terima kasih ya. Lalu terima kasih, mau lihat gitu. Karena dia sudah bernyanyi dengan indah dan baik, dihargai 100.000. Begitulah doa kita yang tiada jemu. Kalau kita berdoa mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun tidak dijawab Tuhan, tunggu, Tuhan sedang mempersiapkan jawabannya yang luar biasa.
keluarga yang ramah. Jadi kalau keluarga kita sekarang belum ramah, tidak apa-apa, latihlah ramah. Kalau sudah pulang suami dari kerja, selamat pagi Bapak, selamat sore maksudnya. Kalau selamat pagi, selamat bekerja Bapak. Kalau sudah sampai di rumah, minum apa? Minum kopi susu, kopi dingin, kan gitu. Kalau pulang seperti itu disambut istri, jangan-jangan dari kantor pulang jam 4, dia sudah setengah 4 mau pulang. Karena ingin bertemu dengan istri yang ramah. Tapi kalau pulang, udah jam berapa ini? Apa? Gitu kan? Kita sudah capek dari kantor bertemu dengan istri. Pulang jam 4, sengaja pulang jam 6. Karena sudah capek di kantor, capek lagi nanti di rumah. Pikirnya kan. Kalau pulang ke rumah, langsung ke pak tertua pula lagi. Berlisoi-lisoi. Pulang jam 12. Ya. Ramah enggak? Enggak. Hancur. Jadi bertekun, tidak jemu-jemu. Jadi kalau belum ramah rumah tangga kita, latihlah. Kalau suami sulit ngomong, Pak, sudah makan? Dah. Mau pergi kerja? Ya. Dilatih itu. Pak, gimana caranya supaya ya nanti kita ke Nongsa bulan minggu depan, penutupan bulan keluarga. Ya kenapa rupanya? Ya, Bapak nyanyilah satu lagu. Kan itu kan. Oh, lagu apa? Terserahlah. Dan lagu-lagu apa yang kamu suka. Kan gitu kan. Dihargai dia. Nanti bilang sama dia, aku lagu Tuhan Hodo Hapurusaku katanya. Enggak apa-apa, kasih ke panitia, cari musik Tuhan Hodo Hapurusaku supaya dia datang nanti ke Nongsa kan. Itu ramah, tiada jam. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan tekun itu berarti iman yang tidak goyah dalam menunggu jawaban. Seorang hakim yang tidak adil, yang tidak takut sama Tuhan, akhirnya resah dari permohonan sang janda yang meminta keadilan atas lawannya. Jadi apa kata hakim itu? Sebenarnya nggak cocok beri ini, tapi karena menyusahkan ini kawan ini, udahlah berilah dia jawaban. Lalu Tuhan berkata, jika engkau berdoa seperti itu terus menerus, tiada henti, tiada jemu-jemu, maka Tuhan melebihi hakim yang tidak adil itu akan menjawab doa. Berarti berdoa itu bukan sekedar kata, tapi beriman. Janda yang meminta keadilan kepada hakim yang tidak adil, yang tidak takut akan Tuhan itu beriman. Pasti dia menjawab. Sama seperti anak kita, dia punya strategi meminta uang dari kita kan. Pak, minta uang jajan. Sana, minta sama mamamu. Ma, jajan. Sana, minta sama bapakmu. Wah, kalah, nggak bisa dapat. Pas datang tamu. Wah, mulailah dia. Strategi ini kan. Pak. Bol kan. Gitu. Dalam beriman cari strategi supaya Tuhan menggolkan permohonanmu. Gitu dong. Kalau di rumah sudah berdoa tiap pagi, tiap malam, tidak dijawab Tuhan, datanglah ke GKI, Bunda Suci, Bajem, Aji ini, Batu Aji ini. Ya, disinilah berdoanya. Tidak dijawab juga, pergi ke ujung Nongsa untuk penutupan bulan keluarga ini. Gitu, akan ada strategi kan. Kalau tidak punya strategi, Tuhan tidak akan beri jawaban atas doamu. Berimanlah. Tidak di sana, tidak di sini, tidak di situ, mungkin di sana. Kan gitu. Sesekali Pak, ayo pindah ke GKI yang di Batam. Di situ dulu kita berdoa, kan gitu kan. Supaya jangan bosan. Ada strategi. Itu yang kedua. Jadi bertekun dalam doa, punya strategi berdoa dan iman. Kalau bahasa Batak ini namanya jugul. Jugul. Beda jugul dengan jugal. Jugul atau dalam bahasa Indonesia dia terus menerus gigi. Kalau jogal itu orang tanda petik yang bandel itu kan. Bukan bandel berdoa, tapi jugul mertangiang doa.
dia terus menerus tanpa henti-hentinya imannya mengatakan Tuhan akan jawab doa. Yang ketiga, ketekunan yang didorong oleh keinginan untuk hubungan dengan Tuhan. Jadi dia terus tekun karena dia hendak menjalin hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan, maka jangan takut akan kehidupan kita. Kita khawatirkan karena kita tidak yakin terkonek dengan sang sumber kehidupan. Kalau kita sudah connect dengan wali kota Batam ini, proyek itu kan gampang. Pekerjaan itu gampang. Kalau kita sudah connect dengan Prabowo, negara ini pun kita atur gampang. Tapi karena tidak ada koneksi dengan mereka, kita khawatirnya besar. Ketakutan, apa makananku, apa pekerjaanku, bagaimana masa depanku, keluargaku. Nah sekarang jangan connect ke manusia, tapi connectlah ke Tuhan sumber kehidupan itu, supaya kita diberi jaminan kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal. Jadi berdoa bukan hanya kebutuhan sesaat perut dunia, tapi berdoa koneksi kita nyambung ke Tuhan sehingga kita ramah di bumi, ramah di dunia ini, dan juga nanti kita masuk surga. Apa guna ramah di dunia ini? Ujungnya berhenti di neraka. Yang paling sempurna ialah rumah tangga kita ramah, indah, berakhir di surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa yang berlandaskan kepercayaan pada Tuhan yang adil. Karena dia yakin Tuhan adil, maka dia memohon kepada Tuhan yang adil supaya apa? Hidupnya diberi keadilan oleh Tuhan selama di dunia ini. Dia tidak dimusuhi, tidak dihina, tidak diberikan macam-macam penderitaan. Tapi kalaupun menderita, kita kuat menghadapi penderitaan. Inilah yang kita lihat dari makna berdoa dalam ketekunan. Nah pertanyaan kita sekarang, apa relevansi berdoa dalam ketekunan, bertekun dalam doa bagi warga jemaat GKI Bunda Suci Bajem Batu Aji ini, sehingga kita pulang nanti punya kekuatan ini. Yang pertama, mari menghadapi tantangan hidup dengan doa yang tekun. Semua kita punya tantangan, keluarga demi keluarga punya tantangan, tapi jangan berhenti karena tantangan. Jangan berhenti berdoa karena tantangan. Karena tantangan itu adalah peluang kita mendekatkan diri kepada Sang Bapa. Ketika ada pergumulan, hati kita gundah, hati kita khawatir, lipat tangan, berdoalah supaya Tuhan memberi kekuatan baru menghadapi tantangan demi tantangan. Katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, maka masalahku ini bukanlah paling besar. Engkau Allah yang maha besar akan memberi aku kekuatan menyelesaikan masalah-masalah keluargaku. Jadikan kami menjadi keluarga yang ramah terhadap istri dan suami, kepada anak-anak, ramah kepada tetangga, ramah kepada majelis gereja, ramah kepada warga jemaat GKI. Sehingga terlihatlah kita memang sudah tekun berdoa dalam keramahan keseharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari berdoa untuk membangun iman komunitas. Mari berdoa untuk membangun iman komunitas. Janda itu tidak hanya ingin untuk dirinya sebenarnya permohonannya, tapi untuk khalayak ramai, untuk orang banyak. Maka doa kita selain di rumah, maka butuh persekutuan doa. Berarti ada orang-orang suci bertemu memohon kepada Tuhan, maka kita menjadi persekutuan komunitas. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu apa lanjutannya? Gereja yang kudus dan am. Jadi gereja yang kudus itu tidak satu, tapi am, universal, ramai-ramai, komunitas orang percaya. Sehingga berdoa boleh sih hanya di rumah, tapi berdoa kalau 2-3 orang berdoa, di situ aku ada. Kalau satu jemaat berdoa,
maka karya Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Jadi berdoa itu membangun iman komunitas. Sehingga kalau kita berdoa bersama supaya bulan keluarga ini menghasilkan keluarga yang ramah, maka Tuhan wujudkan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Baik itu nanti menggambar untuk menjalin hubungan dengan anak-anak, baik foto makan bersama, menjalin hubungan sesama anggota keluarga, mungkin foto bersama nanti dari sini kan ke sana, kelihatan kita bersama. Wah, itu tampak ada keramahan dan kebersamaan. Yang ketiga, berdoa dengan tekun membutuhkan kesabaran dalam menunggu jawaban Tuhan. Jadi doa itu bukan bim salabim. Tadi sudah ada visualisasi kaum bapak ya. Dengan doa maka dia tidak lagi main skater kan. Dia sudah memprioritaskan Tuhan. Lalu berkata berani, maaf teman, hari ini aku tidak ikut lagi. Kenapa? Aku sudah memprioritaskan Tuhan. Cece kan gitu. Itu bukan hanya drama ya. Bukan hanya visualisasi ya. Tapi nanti kaum bapak semua yang ada di GKI ini memprioritaskan Tuhan. Sehingga kalau kita hitung sekarang ini berapa bapak-bapak yang hadir ini, lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu ini. Kalau ujung nongsa nanti pastilah bapak-bapak yang paling banyak. Karena supir. Iya, saja begitu kan. Setelah diantar, ibadah kau, udah sana kau. Dia nunggu di kode. Jangan begitu, ini sama-sama nanti. Nanti Pak Pendeta, Ibu Pendeta sama majelis ya. Kalau hanya ngantar nanti catat, ini hanya ngantar gitu. Itu bukan bulan keluarga. Antar tapi ikut duduk. Karena dengan berdoa kita punya jawaban. Punya jawaban tadi pendek atau lama. Jadi hati-hati dalam berdoa, jangan bim salabim. Tidak ada bim salabim. Dalam iman ada masa menanti. Yang keempat, yang terakhir, kita harus meningkatkan kehidupan doa pribadi dan bersama. Tadi saya katakan, kekuatan doa pribadi betul ada, tapi kekuatan doa bersama itu powerful. Apalagi doa-doa untuk pelayanan-pelayanan. Kan di sini kan kita doakan. Sudah diwartakan tadi kegiatan 1 minggu ini. Doakanlah kegiatan itu. Bahkan doakan pengkhotbah minggu depan, Pak Anton, supaya dia berkhotbah powerful. Semua jemaat mendoakan, Tuhan, kami nanti di Jungnongsa akan menutup bulan keluarga yang disampaikan oleh hambamu Anton. Berkati dia. Wah, nanti pendeta itu berkhotbah berapi-api. Karena apa? Ada api Roh Kudus menyampaikan kehendaknya bagi kita. Tuhan bersuara melalui dia kepada kita. Hari ini siapa yang berdoa untuk saya berkhotbah di sini? Enggak ada kan? Tidak apa-apa. Saya sudah berdoa kok 1 minggu yang lalu itu. Walaupun powernya sedikit ya, karena doa 1 orang itu. Tapi kalau semua berdoa, maka setiap orang yang hadir di sini membuat kita ramah, menjadi keluarga kita ramah, menjadi hidup kita ramah. Karena apa? Ada orang yang bertekun berdoa untuk kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, memahami firman yang kita dengar, bertekun dalam doa, berdampak besar, menjadikan keluarga kita ramah, menjadikan hidup kita indah, bahkan bersama Kristus kita menciptakan surga di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus. Amin.